Halo, perkenalkan, nama saya Marlis Yusrinita Avengo, mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan, dengan NIM 1420120037R. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep diri. Silakan menyaksikan. Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang diri dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari. Yang kedua, melalui kontak sosial dan pengalaman. Yang ketiga, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat dan berarti bagi dirinya. Yang pertama, budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Yang kedua, individu memperoleh kemampuan yang berarti. Yang ketiga, mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar dari pembentukan konsep diri. Karena keluarga dapat memberikan perasaan diri yang adekuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Ciri konsep diri yang pertama, konsep diri yang positif. Yang kedua, gambaran diri yang tepat dan positif. Yang ketiga, ideal diri yang realistis. Yang keempat, harga diri yang tinggi. Yang kelima, penampilan diri yang menarik. Keenam, identitas yang jelas. Yang pertama, respon adaptif. Bagian pertama, aktualisasi diri, yaitu berperan sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, konsep diri positif, yaitu merasa diri mampu dan selalu bisa mengatasi emosi dirinya. Yang kedua, respon maladaptif atau respon diri yang tidak baik. Yang pertama, harga diri rendah atau merasa tidak mampu dan malu. Yang kedua, kekacauan identitas, yaitu bingung terhadap identitas dirinya. Yang ketiga, depersonalisasi diri atau merasa bahwa jiwanya sudah terlepas dari raganya. Ada 5 dimensi konsep diri. Yang pertama, gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk fungsi penampilan dan potensi tubuh saat itu dan juga masa lalu. Yang kedua, ideal diri, yaitu persepsi seseorang tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadinya. Ideal diri ini dimulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang-orang penting dari dirinya yang memberikan tuntutan atau harapan. Yang ketiga, harga diri. Penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Sangat penting, penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti walaupun salah, gagal, atau kalah. Yang keempat, peran, pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, identitas diri adalah kesadaran akan diri merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat adalah seseorang yang memandang dirinya berbeda dengan orang lain, termasuk persepsi terhadap jenis kelamin, memiliki otonomi yaitu mengerti dan percaya diri, mengatur diri sendiri, dan menerima dirinya. Yang pertama, tanda-tanda individu memiliki konsep diri yang positif, yaitu ada kemampuan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Yang kelima, mampu introspeksi diri dan memperbaiki dirinya. Berikut adalah tanda-tanda konsep diri yang negatif.
Yang pertama, peka terhadap kritik atau mudah marah. Kritik dianggap menjatuhkan harga dirinya. Yang kedua, responsif sekali terhadap pujian. Yang ketiga, cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Yang kelima, bersikap pesimis terhadap kompetensi. Demikian presentasi saya tentang konsep diri. Saya ucapkan terima kasih.